yang join supaya bisa melihat video penjelasan di pertemuan 10 ini. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Mohon maaf saya tidak bisa menyalakan video ya. Karena kondisinya lagi di rumah, jadi lagi nggak bagus lah videonya juga. Ya, jadi saya pasang ini aja profil aja, foto profil. Oke, pertemuan 10 hari ini tentang Enterprise Research Planning, ya. Nah, minggu yang kemarin itu tentang e-government, ya. Karena ini adalah mata kuliah e-business, ya. E-business berarti kan electronic business. Nah, jadi kalian nanti diperkenalkan tuh aplikasi-aplikasinya. Nah, kalau yang sekarang ini di pertemuan 10 kita belajar tentang ERP. Nanti kalau nggak salah di pertemuan 11, kemarin kan e-government ya, e-government. 11 itu kalau nggak salah ada CRM, Des. 11, 12, 13, 14. Oh, di 11 iya, 11 CRM. Kemudian di pertemuan 12 itu ada SCM, Supply Chain Management. Nah, ini biasanya aplikasi buat supplier ya. Kemudian ada implementasi sistem e-business. Nah, ini kita membangun e-business dengan implementasi e-business. Lalu di pertemuan 14 nah, di setiap pertemuan itu kan selalu ada tugas ya. Di setiap pertemuan selalu ada tugas. Nah, di pertemuan 14 dan 15 ini tugas kelompok. Tuh, 14 dan 15. Oh, 15 hanya tulis. Oke, saya sambil buka jelasin dulu deh. Saya screenshot. Share screen. Oke. Nah, ini pertemuan 10 ya, kemudian pertemuan 11. Pertemuan 11 tentang CRM ya. Lalu 12. Nah, ini pertemuan 12 tentang supply chain ya, SCM. Lalu pertemuan 13. Ini tentang implementasi sistem e-business. 14-nya, nah ini adalah tugas. Pertemuan 14. Nah, di sini kalian diminta untuk membuat laporan analisa terhadap perusahaan yang berevolusi ke dalam sistem e-business. Nah, ini pernah di sebelum UTS itu pernah kita pelajari ya, pernah ada tugas kalau nggak salah yang studi kasus, kalian suruh buat implementasi e-business-nya. Itu di pertemuan 5 ya, sebentar. 5 atau 4 ya. Itu dari bawah ya? Ya, pertemuan 5. Oh, yang pertemuan 5 ini ya, yang kalian diminta untuk mencari aplikasi e-business, ya, misalkan CRM, ERP, ya, kemudian DMS,
data management supply ya, kemudian HRM. Nah, ini dilihat dari aplikasi-aplikasi e-business. Ini hanya screenshot aja nih, ya, hanya screenshotnya saja. Saya belum melihat lagi sih ya, belum saya cek tugas-tugas dari kalian. Nah, ini ada beberapa yang sudah masuk. Bu, saya belum di-admit. Nggak ada lagi kan ya? Udah semua ya? Udah. Nah, tugas yang sudah masuk, kan e-business ya kelas kalian ya. Kita kan masih ada sampai pertemuan, ini kan sekarang pertemuan 10, ya masih ada 4 kali pertemuan lagi. Ya, sebelum nilai UAS saya ambil, saya harap kalian sudah membuat tugas-tugas yang belum. Ya, ini kan setiap pertemuan saya selalu buat ini ya, pertemuan 1, pertemuan 2, 3, 4, 5, kemudian 6, 7, dan 9. Ini sudah saya buat linknya. Ya. Nah, dari pertemuan 1, saya cek. Kita show. Nah, ini memang ada belum saya nilai semua ya. Kenapa 0? Karena memang belum saya nilai. Ya, biasanya saya nilai itu sekalian pada saat 2 minggu ya, 2 minggu menjelang penginputan nilai tugas. Ya. Nah, ini kan masih ada yang belum nih. Tuh. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini dari 64 ini belum semuanya mengerjakan nih. Ya. Ini pertemuan 1. Lanjut, bisa juga nanti pertemuan 9 yang kemarin deh ya, dari yang kemarin. Tentang e-government. Nah, ini e-government. Oke, saya lihat. Nah, nih. Baru sedikit yang mengerjakan. Tuh. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Baru 17 orang yang mengerjakan dari 64 mahasiswa. Nah, kendalanya di mana? Kemudian, kenapa gitu belum mengerjakan? Ya. Lalu, ini pertemuan 9 ya. Anggaplah pertemuan 9 masih saya bisa terima. Untuk yang belum mengerjakan, silakan boleh mengerjakan. Ya. Ya, saya cek lagi yang pertemuan ini. Ambil ya, satu pertemuan 7 deh. Pertemuan 7. Nah, ini pertemuan 7 juga belum semuanya mengerjakan. Belum semuanya mengerjakan. Jadi, sebelum pengambilan nilai tugas, sebenarnya saya masih bisa terima ya. Sebelum pengambilan nilai tugas, itu boleh mengumpulkan tugas-tugas yang belum. Ya, nanti bisa kalian lihat linknya. Pengumpulan tugas itu nanti, sebentar. Untuk pengumpulan tugas yang belum masih bisa saya terima ya dari pertemuan 1 sampai 9. Ya, saya harap ini kan untuk nilai tugas kalian ya. Saya harap kalian bisa mengerjakannya.
lalu upload di MyBase. Ya, kayaknya sih masih bisa dibuka linknya. Ya, masih bisa diupload. Karena nanti untuk nilai tugas kalian juga ini. Ya, ini juga untuk nilai tugas kalian. Ya, jadi saya harap nilai tugasnya ini kalau bisa dapat nilai tugas 100. Ya, supaya bisa dapat grade-nya A. Ya. Karena kan sayang ya, kalau mas kuliahnya juga masih dari rumah, ya masih bisa sambilan-sambilan buat ngerjain tugasnya. Jadi jangan sampai terlewat. Ya, ini pertemuan 7. Kemudian, nah makanya belum saya nilai nih. Ya, saya nilainya itu biasanya 2 minggu sebelum penginputan nilai tugas. Ya, jadi tolong yang belum silakan kalian kerjakan. Gitu ya. Kelihatan kan ya yang saya share? Dea, Kelihatan, Bu. kelihatan ya. Kelihatan, Bu. Kemudian link Google Drive itu kan biasanya ada yang private ya, ada yang private. Nah ini Yeremia ini selalu sudah mengerjakan Yeremia, terus ya Ulfa. Ya. Jadi tolong link tugas Google Drive-nya ini. Nah, coba saya buka satu ya. Ini pertemuan 3. Nah ini kan ini bisa terbuka nih. Ya. Jadi pilihannya kalau bisa ya sebentar. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, ini contoh tugas dari Yeremia Mikael ya. Tugas pertemuan 3 ya. Nah, ini diminta untuk membuat sorry ya, berisik ya, agak berisik ya. Sebentar. Soalnya anak saya lagi jatuh. Bentar ya.
pengen nanya, Bu. Nah, saya lanjutkan ya. Ini contoh tugas dari Yeremia Mikael. Bentar. Nah, ini Lucia Ulfa. Nah, ini kan kalau kayak gini kan batas pengumpulannya kan lewat dari tanggal ya. Jadi nggak masalah, tuh masih bisa. Ini tanggal 12 Oktober. Ini kan tanggal 2 Oktober. Jadi masih bisa. Ya, biasanya tandanya kuning ini aja. Jadi saya masih bisa terima yang tugas yang belum mengumpulkan, silakan. Karena nanti buat kalian juga nilainya. Ya, supaya nilai tugasnya itu dapat nilai 100. Ya, paling bagus 100, kalau bisa 80, 90 itu udah bagus banget. Karena kan nanti akumulasi ya. Akumulasi nilai absen, tugas, UTS, UAS. Ya, akumulasi nanti grade-nya. Oke. Nah, dari ini tugas ya. Ini tentang tugas. Ya, jadi yang belum silakan masih bisa mengumpulkan tugas. Ya. Nah, sekarang saya lanjut ke pertemuan 10. Oh ya, tunggu. Di pertemuan 14, ini ya, 14. Nah, ini ada tugas laporan analisa terhadap perusahaan yang berevolusi ke dalam e-bisnis. Nah, contoh misalkan tadi Nadia. Ya, Nadia kan sedang PKL ya di sekolah ya, Nadia ya. Nah, Iya, Bu. ya. Pengen nanya, Bu, kalau diulang lagi boleh nggak, Bu? Diulang gimana, Lewis? Itu apa? Linknya itu salah, Bu. Apa, Lewis? Link tugasnya salah, Bu. Oh, link tugasnya. Oh, boleh, boleh. Di itu aja lagi. Bisa diulang lagi kan ya? Bisa ditiban ya? Ulang boleh kan, Bu? Boleh, boleh. Nggak apa-apa kok. Saya masih bisa terima. Kan saya bilang tadi masih bisa terima tugas. Ya, jadi yang belum-belum boleh silakan kerjakan tugasnya. Nah, contoh yang tugas yang pertemuan 14 nanti ya, ini masih lama kan ya. Tapi nggak apa-apa, saya jelaskan dulu. Ini tentang laporan analisa terhadap perusahaan yang berevolusi ke dalam e-bisnis. Nah, contoh tadi kan si Nadia itu sedang PKL di sekolah. Ya, sekolah itu kan biasanya sekolah itu masih manual ya, Nat ya? Masih apa sudah pakai aplikasi? Dalam PPDB kan kamu ambil PPDB nih. Masih manual? Sudah terkomputerisasi, Bu. Sudah terkomputerisasi ya? Iya. Udah ada PPDB-nya? Sudah aktif websitenya atau? Iya, udah ada linknya. Oh, udah ada linknya. Oh, berarti, nah, kalau ini kan kita ingin membangun e-bisnis ya, jadi kita nanti, nah, di pertemuan tugas di 14 ini, kalian nanti kan buat laporan analisa ya, perusahaan yang berevolusi ke dalam e-bisnis. Nah, jadi yang masih manual-manual gitu bentuknya, ya manual, kemudian nanti mereka membuat aplikasi. Kalau contoh yang sederhana-sederhana juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Misalkan kayak klinik gitu ya, klinik atau CV ya. Misalkan kayak toko-toko bangunan gitu. Nah, itu kan berarti biasanya kan mereka belum punya tuh ya. Nah, supaya bisnisnya mereka berkembang, nah, mereka butuh membuat company profile untuk toko mereka gitu, supaya orang-orang pada tahu dan supaya belanja terus ke tokonya itu, ya. Nah, ini dikerjakan individu dalam waktu 1 minggu. Susunan laporan analisa terhadap 4 perusahaan yang mulai berevolusi ke dalam bisnis, ya, yang terjadi terkini. Nah, kalau ini diminta 4, ya. Ini kan sesuai dengan RPS ya, sesuai dengan rencana pembelajaran. Ini diminta 4 perusahaan yang mulai berevolusi, yang mulai ingin mengembangkan bisnisnya dengan menggunakan aplikasi e-bisnis.
Nah, ketentuan format laporannya ini biasa ya, seperti kalian buat makalah, jarak spasi 1,5, ukuran kertas A4, kemudian font size-nya 12, jenis huruf bebas, bab 1 pendahuluan, bab 2 teori, ya, bab 3 pembahasan. Nah, ini bab 1 pendahuluan menguraikan latar belakang evolusi e-bisnis yang saat ini terjadi. Lalu bab 2-nya teori tentang e-bisnis, ya. Bab 3 pembahasan, bab 4 penutup. Nah, di pembahasan ini karena ada kan kalian buat nama perusahaannya ini ada 4 nih. 4 jenis bisnis. Misalkan yang pertama nama perusahaannya toko bangunan, ya, toko bangunan sukses gitu. Jenis bisnisnya adalah bahan-bahan bangunan, penjualan bahan bangunan, produk yang dijual barang-barang bangunan gitu ya. Lalu alasan migrasi ke e-bisnis supaya mengembangkan bisnisnya menjadi lebih bagus, lebih baik gitu ya. Kategori evolusinya. Nah, kategori evolusinya, nah ini perkembangannya dia membangun aplikasi atau bagaimana. Ya. Nah, atau di bagian apa yang dibikin e-bisnis itu, ya aplikasinya itu, pengembangannya di bagian apa. Ya. Lalu perusahaan yang kedua, misalkan klinik kecantikan, jenis bisnisnya apa, perawatan kecantikan gitu. Lalu produk yang dijual apa, alasan migrasinya apa, kategori evolusinya. Nah, ini evolusi ini apa yang dibangun gitu, apa yang dibangun, yang dikembangkan sistem e-bisnis itu apa, ya, di bidang apa, di kliniknya itu, ya. Lalu 3, 4. Nah, itu di pertemuan 14 nanti. Ya. Nah, jadi nanti sebenarnya bisa juga nih kalian berkelompok dengan teman-teman kalian. Kan kalian kan lagi pada ini ya, lagi pada PKL nih. Nanti bisa saling sharing tuh. Saling sharing aja nama-nama perusahaannya. Nah, kalau misalkan Nadia, misalkan ke sekolahan kan ya Nadia ya? Nah, Iya, Bu. ya, Nadia kan tentang sekolah. Nah, kalau PPDB-nya kan sudah online ya. Nah, bagian apa yang belum ada online-nya, belum ada aplikasinya. Misalkan penggajian atau misalkan pembayaran sekolah. Gitu. Nah, itu bisa diambil dari situ. Itu nah, ya nanti bisa sharing juga sama teman-temannya yang sedang PKL. Ya, perusahaannya bisa berbagi. Ya, jadi bisa saling tukar-tukar informasi. Ya, gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan nama perusahaannya agak sama, nanti kan tinggal kalian ganti aja kategori evolusinya. Gitu ya. Ini yang pertemuan 14. Ya. Paham nggak? Pahamkah? Agak berat nggak tugasnya? Silakan ngomong aja kalau misalkan terlalu berat. Ini codingan, Bu. Oh enggak, bukan codingan. Cuma itu aja, cuma buat ini aja nih, ya. Cuma buat rangkumannya aja. Ini kan bab 1 tentang pendahuluan, latar belakang, evolusi bisnis yang saat ini terjadi. Pendahuluan itu perkenalan tentang perusahaannya, lalu latar belakang perusahaannya itu di bidang apa, kemudian ingin mengembangkan atau ingin membangun e-bisnis itu untuk bidang apa. Nah, lalu yang bab 2 berarti kayak bikin paper ya, Bu ya, kayak bikin makalah gitu. Iya, benar, kayak bikin paper. Kalian buat paper bab 4 bab. Ya, ada 4 bab. Nah, bab 2 teori tentang e-bisnis. Nah, teori tentang e-bisnis ini berarti tentang sejarah-sejarah e-bisnis yang ada di buku-buku aja kalian ambil, referensi-referensi. Gitu. Ya. Kemudian bab 3 pembahasan. Nah, bab pembahasan ini isi 4 analisa perusahaan. Ya. Nah, secara rinci, nah nanti beserta penggambaran tabel seperti contoh di bawah. Jadi nanti bab 3-nya ini pembahasannya tabel aja, ini isiannya tabel. Ya, tabel dari nama perusahaannya apa, kemudian pengembangan bisnisnya apa.
Lalu bab 4 penutup, isinya kesimpulan dan saran. Jadi nanti di kesimpulan ini mungkin kalian membandingkan antara 4 perusahaan ini, yang mana kategori evaluasi e-business itu paling berkembang lah istilahnya. Ya, jadi ini kan kita berarti mencari bidang apa yang belum ada aplikasi e-bisnisnya atau aplikasi komputerisasi yang mereka punya di dalam perusahaan mereka. Ibu, Paham maaf, ya? ini kayak model kita meriset suatu perusahaan, bukan sih, Bu? Ya, jadi nanti bisa kalian share. Ya kan kalian sedang PKL nih ya. Kalian nanti bisa saling tukar informasi tuh dari 4 perusahaan teman-teman kalian. Misalkan kalian sedang PKL kayak Nadia. Nadia kan PKL sedang di sekolah. Nah, boleh tuh nanti di sekolah kategori yang belum terbangun aplikasi e-bisnisnya apa, di bidang apa misalkan. Misal penggajian guru atau apalagi ya, belum adanya aplikasi untuk alumni. Nah, itu boleh juga tuh ya. Jadi alumni sekolah siswa-siswanya itu punya data-data tentang sekolah mereka gitu. Atau yang sedang di PKL di tempat perusahaan lain gitu. Boleh nanti saling bertukar informasi, tukar-tukar data-datanya di sini. Karena kan 4 perusahaan kalian juga nggak mungkin bisa tahu kan. Kalau misalkan kalian belum riset, belum datang ke sana, gitu. Jadi nggak mungkin kalau misalkan 4 perusahaan ini didapat dari mana kan nggak bisa. Ya, jadi harus cari tahu itu dari teman-teman yang sedang riset di PKL di perusahaan tersebut. Jadi nanti saling berbagi informasi gitu, ya. Bisa kan ya? Bisa, Bu. Bisa ya. Insya Allah bisa, Bu. Ya, Dimas. Jadi nanti saling berbagi informasi yang sedang PKL, kan cuma 4 perusahaan tuh. Kan di sini ada, ini kan kelas gabungan ya. Total kelas gabungan ada 64 mahasiswa. Nanti saling berbagi informasi. Ya, saling berbagi informasi tentang tempat perusahaan yang sedang kalian riset. Oke ya. Nah, sekarang kita Oke, Bu. Ya, bisa. Oke, lanjut ke pertemuan. Nah, ini kan nanti udah mau habis 1 menit lagi nih ya. Mau join lagi nggak? Kita sampai 17.30 kan ya? Apa yang ada di jalan? Mau pulang? Nggak apa-apa ya, sebentar ya. Saya join ini lagi ya, jelasin ya. Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Dilanjut aja, Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Oke. Nah, pertemuan 10 ini tentang ERP. Ya, Enterprise Research Planning. Nah, ERP ini bagaimana perusahaan ingin membangun sistem ya, sistem dalam perusahaan mereka itu supaya dengan mengembangkan planning ya, perencanaan, lalu sumber daya ya. Pertama itu dulu sumber daya dan perencanaan ya. Jadi bagaimana perusahaan tersebut ya ingin mengembangkan sumber daya dengan membuat perencanaan ya, dengan membuat planning ya. Bagaimana nanti bisa berintegrasi dengan baik itu dalam perusahaannya. Nah, ERP ini sebenarnya adalah rekayasa apa sih namanya? Software